Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya hafiddin azani Allah wa iyyakum sekalian. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Najmuddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di pembahasan tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan hal-hal yang berkaitan tentang hal tersebut. Kita masuk di penutup pasal yang sebelumnya. Kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Najmuddin Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Mukhtasar Minhajil Qasidin. Beliau mengatakan, wa amma rifqu fil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari fa muta'ayyanun. Adapun berbuat rifq, berbuat lembut ketika melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka itu wajib. Ini kata beliau. Jadi wajib melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut, dengan rifq. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qula lahu qaulal layyina, di dalam surat Thaha ayat 44. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Moses and Aaron, Nabi Musa dan Harun. Wa qula lahu, wahai Musa dan Harun, katakanlah oleh kalian lahu kepada Fir'aun qaulan layyinan, ucapan yang lembut, la'allahu yatadzakkara aw yakhsha. Kan lanjutan ayatnya begitu. Wahai kalian berdua Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di awal-awal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk melakukan amar ma'ruf kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Padahal kita tahu Fir'aun itu bagaimana tingkahnya ya. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi kata Allah, qula lahu qaulan layyina, ucapkanlah kepadanya ucapan yang lembut. Kemudian waruya, beliau kemudian membawakan asar bagaimana dulu praktek salaf melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan lemah lembut. Dan ini biasanya berpengaruh gitu ya. Ketika melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan lemah lembut itu biasanya membekas. Waruya, dan diriwayatkan anna Abu Darda, bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat, marra ala rajulin qad asaba dhanban wan nasu yasubbunahu. Bahwasanya Abu Darda radhiyallahu taala anhu melewati seorang laki-laki yang qad asabahu dhanban, melakukan dosa. Wan nasu yasubbunahu, kemudian orang-orang yang di sekeliling laki-laki tadi itu mencela, mencaci maki, dicaci maki. Faqala, maka Abu Darda ngomong sama orang-orang ini, ara'aitum law wajadtumuhu fi qalibin alam takunu mustakhrijihi. Ara'aitum, Abu Darda nanya, bagaimana pendapat kalian? Menurut kalian bagaimana? Law wajadtumuhu fi qalibin, kalau kalian dapati orang tadi fi qalibin, di dalam sumur, kecebur sumur, alam takunu mustakhrijihi, bukankah kalian itu akan mengeluarkannya dari sumur? Qalu, mereka menjawab, bala.
Ya benar. Nggak mungkin ada orang kecebur sumur kemudian kita diamin. Udah ya, lo sih salah lo kecebur sumur, kan nggak ada. Qala, maka Abu Darda mengatakan fala tasubbu akhakum. Maka jangan kalian caci maki saudara kalian. Jangan kalian caci maki saudara kalian. Wahmadullah afakum. Dan pujilah Allah, bertahmidlah kepada Allah yang telah afakum, menyelamatkan kalian, menolong kalian. Ini pelajaran penting. Bahwasanya kita bisa tidak melakukan maksiat, bisa selamat dari maksiat itu karena afiah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena murni nikmat Allah. Makanya kata Abu Darda, wahmadullah alladzi afakum. Pujilah Allah yang telah menyelamatkan kalian dari apa? Dari dosa. Kalau nggak Allah tolong, kalian sama statusnya sama mereka. Faqalu, maka orang-orang yang nyela caci maki si laki-laki tadi mengatakan, afala tabghadu. Apakah kamu nggak benci sama dia? Apa kamu nggak benci sama orang tadi? Faqala, maka Abu Darda menjawab, innama abghadu amalahu. Saya itu benci perbuatan dia. Fa idza tarakahu fahuwa akhi. Kalau dia meninggalkan perbuatannya maka dia saudaraku. Tentu ini kalau kemaksiatannya di luar kekufuran ya, di luar kekufuran, di luar dosa-dosa yang setingkat dengan kekufuran. Tapi ala kulli halin, meskipun itu kekufuran, awal-awal apa namanya berdakwah itu dengan ucapan lemah lembut. Jadi nggak bisa langsung kemudian langsung jebret gitu ya. Nah, itu ada proses. Kemudian wamar rofatan ya juru saubahu. Kemudian beliau juga membawakan kisah yang lain. Beliau mengatakan wamar rofatan, ada seorang pemuda lewat ya juru saubahu dalam keadaan menyeret pakaiannya. Artinya pakaiannya itu diseret. Kalau bahasa anak ngaji itu isbal. Isbal. Fahum ashabu silati ibni Asyam ayakhuduhu bi alsinatihim akhdan syadidan. Maka para sahabat atau murid-murid dari Silah bin Asyam, seorang ulama itu an yakhuduhu bi alsinatihim akhdan syadidan. Mereka mau mencegah si pemuda tadi melakukan nahi mungkar ke pemuda tadi dengan lisan yang keras, artinya dicaci maki, dicela. Padahal ini juga bukan perkara yang apa namanya, bukan perkara yang kemudian besar gitu ya. Faqala silatun, maka Silah mengatakan, da'auni akfikum amro. Wis cukup gitu kan. Coba kalian biarkan saya yang mencukupkan kalian dari urusannya laki-laki tadi, si pemuda tadi. Artinya lo tuh nggak usah ikut campur, biar kasih ke aku. Tsumma qala, kemudian si Silah bin Asyam ini ngomong sama si pemuda tadi, yabna akhi, wahai anak saudaraku. Ini kebiasaan orang Arab gitu kan. Wahai anak saudaraku, innali ilaika hajatan. Sungguhnya saya ada kebutuhan sama kamu. Saya ada perlu gitu. Qala, kemudian pemuda ini ngomong, mahia, apa keperluannya? Qala, siapa? Silah bin Asyam mengatakan, uhibbu antarfa izaroka. Saya suka kalau kamu naikkan sedikit sarungmu, dinaikkan sedikit. Qala, apa jawaban pemuda tadi? Na'am wa ni'ma'ain. Ya, dengan senang hati. Ni'ma'ain ini bahasa ungkapan orang Arab, kalau diterjemahkan ke bahasa kita itu dengan senang hati. Farafa'ida izarahu. Kemudian pemuda tadi naikkan sarungnya. Faqala silatun li ashabihi, kemudian Silah ngomong sama teman-temannya, hadza kana amsalu mimma aradtum. Ini lebih baik, yang saya lakukan tadi itu lebih baik dari yang tadi kalian niatin. Kalian tadi niat cuma mau mencela dia kan, mau mencaci maki. Yang saya lakukan tadi lebih baik. Fa innakum, karena sungguhnya kalian lau syatamtumuhu wa adaitumuhu la syatamakum. Seandainya kalian syatamtumuhu, kalian caci maki dia, kalian cela dia, wa adaitumuhu, kemudian kalian sakiti dia, la syatamakum, maka dia pasti akan balas nyela kalian, caci maki kalian. Nah, ini
pelajaran lagi bagaimana cara kita untuk melakukan nahi mungkar. Nggak boleh dengan caci maki. Kemudian wadu'iya Hasan ila Urshin. Kemudian Al Hasan Al Basri, seorang tabi'in, pernah diundang datang ke walimatul ursh, nikahan. Faji'a bijamin min fiddatin fihi khobisun. Kemudian didatangkan kepada Hasan Al Basri ini satu bejana. Bejana itu dari perak yang di sana di dalamnya ada makanan, khobis. Khobis itu campuran antara korma sama minyak samin. Dicampur jadi adonan, itu namanya khobis. Fatanawalahu wa qalabahu ala raghifin. Kemudian Hasan Al Basri ngambil makanan ini tadi, khobisnya tadi, kemudian bejananya dia kasihkan, dia pulangin, kemudian faqalabahu ala raghif. Dia tuang makanannya tadi ke atas roti raghif. Fa'asaba minhu, kemudian dia makan. Faqala rajulun, maka orang yang di sebelahnya Hasan Al Basri ini komentar, hada nahyun fi sukutin. Ini bentuk nahi mungkar dengan diam. Bentuk nahi mungkar dengan diam. Lihat seorang Hasan Al Basri, seorang tabi'in. Kemudian dia dihidangkan makanan pakai bejana dari perak. Bejana perak, emas dan perak itu saya rasa jumhur mungkin. Jumhur 4 mazhab itu mengharamkan, atau bahkan mungkin ijma. Mengharamkan makan dari bejana, piring atau gelas yang terbuat dari emas atau perak. Haram. Tapi dia tahu tempat. Ini lagi walimah, gitu kan. Ini lagi walimah, nggak bisa tiba-tiba, weh, dasar yang bikin walimah nggak tahu ini halal haram. Ini haram tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ada adabnya, ada seninya ketika orang itu melakukan nahi mungkar. Mungkin setelah ini bisa diomongkan ke yang melakukan walimah. Nah, ini bagaimana bentuk nahi mungkar dengan lemah lembut. Kemudian kita masuk pada bab baru, babun fil munkarati al ma'lufati fil adati wa fil inkari alal umara'i wasalatini wa amrihim bil ma'rufi. Bab yang menerangkan tentang kemungkaran-kemungkaran al ma'lufah yang biasa terjadi fil adat, di kebiasaan sehari-hari. Wa fil inkari, dan bab yang menerangkan tentang mengingkari alal umara wasalatin, bagaimana melakukan nahi mungkar kepada para pemimpin dan sultan, penguasa. Wa amrihim bil ma'ruf, dan bagaimana caranya memerintahkan para penguasa dan sultan kepada sesuatu yang ma'ruf. Nah, ini bab tentang kemungkaran yang biasa terjadi di sekitar kita. Kemudian kalau kata beliau, walina dzikura fi hadza faslain. Kami akan sebutkan pada bab ini 2 pasal. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama, kata beliau, i'lam annal munkarati al-ma'lufata fil adati la yumkinu hasruh. Ketahuilah sesungguhnya kemungkaran-kemungkaran al-ma'lufah yang biasa terjadi fil adat, di kebiasaan sehari-hari, di kehidupan sehari-hari, itu la yumkinu hasruhu, nggak mungkin bisa dihitung. Nggak mungkin bisa dihitung. Kenapa ya namanya hidup sehari-hari dengan masyarakat, masa mau menghitungin? Lakinna nusyiru ila jumalin yastadilu biha al-amsalihah. Akan tetapi kami isyaratkan kepada jumalin, kepada beberapa contoh, yastadilu biha al-amsalihah, yang bisa dijadikan dalil dengan contoh tersebut atas kemungkaran yang semisal. Jadi ini contoh aja. Nanti mungkin ada yang semisal dengan itu, nah berarti hukumnya sama, kira-kira begitu. Famin dzalika, maka di antara kemungkaran-kemungkaran tersebut adalah yang pertama munkaratul masajid. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masjid. Loh, kan masjid ada kemungkaran? Ya ada. Ada kemungkaran di masjid. Apa contohnya? Mimma yushahidu katsiran fil masajidi isa'atus sholati bitarkit tuma'ninati fir ruku'i wasujud. Di antara kemungkaran yang banyak disaksikan fil masajid, di masjid-masjid, apa itu isa'atus sholat? Merusak sholat. Ya.
perbuatan jelek, jeleknya sholat gitu, jeleknya sholat bitarkit tumakninah, dengan meninggalkan tumakninah, artinya sholatnya nggak pakai tumakninah, sholatnya langsung wat gitu kan, kayak orang dikejar-kejar gitu kan, lagi mau dikejar apa gitu, sholat buru-buru tuh dikejar apa, fi ruku'i wa sujud, dalam ruku dan sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tumakninah itu ketika tulang-tulang itu sampai pada tempatnya, kemudian diam sejenak seukuran bacaan subhanallah. Jadi kalau nggak ada diam langsung set, nah itu namanya nggak tumakninah. Tidak tumakninah, padahal tumakninah itu rukun sholat. Rukun sholat. Jangan dikira tumakninah itu bukan rukun ya. Tumakninah itu rukun. Artinya kalau ditinggalkan tumakninah ini, sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah. Maka ini berarti kemungkaran. Ini kemungkaran. Kalau ada orang sholat nggak pakai tumakninah, maka itu kemungkaran. Wa kadzalika kullu ma yaqdahu fi sihhati shalah. Demikian juga semua atau setiap hal yang bisa merusak sahnya sholat. Kalau zaman sekarang mungkin yang sering kita lihat itu orang sholat bajunya itu kecil. Waktu sujud atau ruku bajunya ketarik. Kemudian auratnya itu tersingkap. Auratnya tersingkap. Jadi antara bokongnya itu kelihatan ketika sujud atau ruku. Itu kemungkaran. Kenapa? Karena bagian situ itu aurat. Kecuali kalau yang tersingkap bagian sini atau bagian sini. Karena aurat laki-laki kan pusar sampai lutut. Kalau di bawah pusar kelihatan, maka itu aurat. Kalau aurat itu tersingkap, maka juga batal sholat. Nah, itu yang mungkin terjadi zaman sekarang. Apa saja jenis perbuatan yang bisa merusak sahnya sholat? Min najasatin ala thawbil musolli la yuroha. Contohnya ada najis yang ada di baju orang yang sholat, la yuroha, yang nggak kelihatan, nggak terlihat. Awin khirafin anil kiblah, atau sholatnya itu nggak menghadap kiblat, nggak menghadap kiblat. Mungkin zaman dulu karena masih sulit gitu ya menentukan arah kiblat, maka orang banyak salah ketika sholat. Bisa babi ama audulamin, karena sebab tidak terlihat, buta, tidak terlihat, audulamin, atau zolam. Zolam itu gelap. Ya, itu zaman dulu ya, zaman dulu mungkin masjidnya gelap gitu kan, nggak sekarang kan terang benderang gitu kan, listrik ada, kemudian ada AC-nya, terang, nyaman. Kalau zaman dulu mungkin pakai teplok gitu kan, pakai lampu. Makanya ada dulu juru lampu di tiap-tiap masjid yang buat nyalain lampu teplok tadi. Nah, kalau malam berarti kan gelap. Kalau malam gelap. Nah, bisa jadi orang ketika sholat zaman dulu itu nggak menghadap kiblat. Oleh karena itu kata beliau itu termasuk kemungkaran. Wa min dzalika, dan di antara kemungkaran yang ada di masjid adalah al-lahnu fil qiraah. Lahan itu mengubah bacaan. Kalau di mazhab Syafi'i, kalau orang melakukan lahan jali ketika membaca surat Fatihah, maka sholatnya batal. Maka sholatnya batal. Jadi kesalahan fatal mengubah huruf menjadi huruf-huruf yang lain atau kurang tasydid, maka itu batal sholatnya. Kayak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di dalam nanti kalau yang belajar kitab Safinatun Najah itu nanti akan disebutkan jumlah tasydid di dalam surat Al-Fatihah. Dan semua tasydid itu harus dibaca. Kalau nggak dibaca satu, maka Fatihahnya nggak sah. Harus diulang Fatihahnya. Kalau nggak diulang, maka sholatnya yang batal. Maka sholatnya yang batal. Salah satu tasydid yang ditekankan itu dalam bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dibaca tanpa tasydid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak pakai tasydid, maka itu namanya lahan jali. Kenapa? Karena artinya berubah. Artinya jadi hanya kepada cahaya matahari kami menyembah. Iyaka itu artinya cahaya matahari. Itu bahaya sekali, bahaya sekali. Nah, ini juga termasuk kemungkaran. Kemudian kata beliau, wastighalul mu'takifi bin kari hadil asya'i wa ta'rifuha afdalu lahu min nafilatin yaktasiru 'alaiha.
Dan sibuknya orang yang iktikaf, kalau ada orang iktikaf di masjid, kemudian dia sibuk mengingkari hal-hal tadi, ada orang sholat nggak tumak ninah, kemudian ada orang sholat masih ada najisnya di bajunya dan sebagainya, ada orang sholat nggak ngadep kiblat, ada orang sholat bacaan fatihahnya salahnya salah fatal loh ya. Dan memberitahukan mereka itu lebih afdol bagi orang yang iktikaf tadi daripada sholat sunnah, ibadah sunnah yang mana yaktasiru alaiha. Pahalanya itu terbatas untuk dia. Nah. Kemudian wa min dzalika, di antara kemungkaran yang ada di masjid juga adalah tarosilu al muadzzinina wa tatwiluhum mudda kalimatihi. Tarosilu muadzinin, memanjangkan muadzin memanjangkan, wa tatwiluhum sama, tarosil sama tatwil itu sama, memanjang-manjangkannya para muadzin kulla kalimatihi, setiap kata di dalam azannya. Harusnya Allahu Akbar, dia Allahu, dibaca panjang semua. Nah, itu salah. Itu salah. Itu kemungkaran. Kenapa? Karena nggak boleh dibaca panjang ya. Kalau hamzah Allah dibaca panjang, itu nanti jadinya istifham. Apakah Allah Maha Besar? Wa min dzalika, dan di antara kemungkaran lainnya adalah an yakuna alal khatib saubun harirun. Khatib yang khutbah Jumat itu pakai saubun harirun, baju dari sutra. Au biyadihi sayfun mudzahabun. Atau dia waktu khutbah megang pedang yang disepuh emas. Ini salah satu sunnah ya, sunnah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Khatib itu bersandar pada sesuatu. Kalau nggak pedang ya tongkat yang lainnya. Kalau dulu Nabi biasa pakai pedang atau tombak. Nah, jadi bersandar dengan sesuatu. Nah, itu sunnah. Itu sunnah. Jadi itu mungkin sekarang udah banyak yang hilang ya di masjid-masjid modern. Dan ini sunnah. Nah, kalau khotibnya itu bersandar dengan pedang yang terbuat dari emas, itu kemungkaran. Itu kemungkaran. Meskipun perbuatannya itu sunnah. Wa min dzalika, di antara kemungkaran lainnya adalah ma yajri minal qusasi fil masajidi fil kadhib, minal kadhib. Adalah yang terjadi di kalangan qusas, tukang cerita, tukang dongeng di masjid, yang mana mereka menceritakan cerita-cerita bohong. Ini terjadi zaman dulu ya, mungkin sekarang nggak ada. Tapi mungkin sekarang ada juga orang yang menceritakan hadis palsu, bukan hadis dhaif ya, hadis palsu di masjid. Wal asya'i al manhiyi anha, dan menceritakan hal-hal yang terlarang di masjid. Kal haudi fil kalami al mujibi lil fitan, seperti haud, tenggelam atau menceburkan diri di dalam pembicaraan yang mengantarkan kepada keributan. Kalau zaman sekarang mungkin ngomongin hoax gitu ya. Ngomongin hoax di dalam masjid. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Wa min dzalika, dan di antara kemungkarannya lagi adalah an yakuna rijalu mukhtalitina bin nisa. Laki-laki itu campur baur dengan perempuan di masjid tanpa adanya pembatas. Yan bagi inkaru dzalika alaihi, maka hendaknya mengingkari hal tersebut atas orang-orang tadi. Kemudian wa minha, di antara kemungkaran yang juga terjadi di masjid adalah al-hilaku yaumal jumu'ati libai'il adwiyati wal at'imati. Halakoh pada hari Jumat di masjid untuk menjual obat atau makanan. Ini zaman dulu mungkin ya. Zaman sekarang di kita itu mungkin nggak ada gitu. Di zaman beliau, di tempat beliau. Mungkin di tempat beliau tiap hari Jumat itu orang gelar lapak di masjid untuk jualan. Wa ta'widat, dan jualan ta'widat. Ta'widat ini jimat. Wa qiyamis su'al, dan datangnya as-su'al. Su'al ini tukang minta-minta. Tukang minta-minta banyak kemudian berdatangan di masjid. Wa insyadihim al-asy'ara, kemudian mereka melantunkan nasyid, syair-syair untuk minta-minta. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal. Ini orang zaman dulu begitu. Jadi tukang minta-minta itu pinter bersyair. Dia bersyair, syairnya indah, kemudian orang ngasih. Nah, kalau sekarang mungkin tukang ngamen gitu kali ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya.
Fahadhihi minha ma huwa harumun wa minha ma huwa makruh. Hal-hal tadi ada yang haram dan ada yang makruh. Itu kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di masjid. Nah, ini apa nih? Munkaratul aswaq, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di pasar. Kata beliau, wa min dzalika al-kadzibu fil murabahat. Di antara kemungkaran yang terjadi di pasar, tadi kemungkaran di masjid ya, sekarang di pasar. Apa di antaranya? Al-kadzib fil murabahah. Dusta di dalam keuntungan. Laba. Robahun itu kan laba. Wa ikhfa'il aib. Dan menyembunyikan cacat barang. Itu di pasar. Enggak di pasar aja sekarang. Sekarang pasar itu pindah ke handphone. Sekarang pasar itu pindah ke handphone. Di marketplace. Nah, itu juga nggak boleh melakukan dusta, menyembunyikan aib. Kadang kalau di marketplace itu beberapa kali saya menemukan orang jualan buku di marketplace, itu bukunya buku bajakan, dia nggak tulis itu buku bajakan. Dia nggak tulis itu buku bajakan. Nah, itu termasuk menyembunyikan aib, cacat barang. Nggak boleh. Apalagi jual buku bajakan. Jual buku bajakan itu juga haram secara dzat. Ya. Faman qala ishtaraitu hadza sil'ata bi asyaratin wa rabihun fiha dirhaman. Kalau ada orang yang ngomong, ini pedagang misalkan, ishtaraitu hadza sil'ah bi asyaratin. Saya beli barang ini, saya beli sil'ah. Sil'ah itu barang ini, barang dagangan ini bi asyaratin. 10 dirham. Wa rabihun fiha dirhamun. Dan saya ngambil untung cuma 1 dirham. Nah, ini sering terjadi ya di pasar ya. Modalnya aja segini Mas gitu kan. Padahal enggak. Padahal bohong. Wa kana kadziban, dan itu bohong, fahuwa fasik, maka dia fasik. Ini namanya kemungkaran. Ini kemungkaran. Kemudian kata beliau, wa yajibu 'ala man arafa dzalika an yukhbira al-mushtariya bikadzbihi. Wajib atas orang yang tahu kelakuan penjual kayak tadi. Kita tahu nih, ada penjual kelakuannya kayak gitu. Apa wajib? Yang wajib yukhbira, untuk ngasih tahu al-mushtari, pembeli, bikadzbihi, kedustaannya dia. Kasih tahu. Kasih tahu. Kalau kita tahu, fa in sakata mura'atan lil bai'. Kalau dia diem karena mura'atan, karena njagain si penjual, ya nggak usah lah, kasihan kan dia penjual. Karena syarikan lahu fil khiyanah, maka dia sesungguhnya sedang berserikat bareng sama si penjual tadi dalam sikap khianat. Jadi sama-sama berkhianat. Wa kadzalika idza alimal aiba, demikian juga kalau ada orang tahu barang yang dijual ini ada cacatnya nih. Lazimahu an yunabbihahu lil mushtari. Maka wajib bagi dia untuk ngasih tahu si pembeli. Wa kadzalika at-tafawutu fil mizani wa dira. Demikian juga tafawut. Tafawut itu melenceng gitu. Di surat Al-Mulk kan gitu kan ada tafawut. Tafawut itu melenceng. Apa namanya? Salah gitu, salah. Melenceng di dalam apa? Mizan, timbangan wa dira, dan ukuran. Sering nih orang jual jual beras, jual mangga, jual buah, dia bilang 1 kilo, ternyata cuma 9 ons. Timbangannya diakali. Jualan beras bilangnya 10 kilo gitu kan, ternyata ketika ditimbang cuma 9 kilo 7 ons. Gitu. Nah itu namanya mengakali timbangan, dan ini kemungkaran. Wah diro juga, diro itu ukuran. Dia bilang nih apa namanya, kain 1 meter ya, 1 meter. Ukurannya pakai ukuran dia di meja gitu kan. 1 meter, 1 meter. Ternyata nggak 1 meter. Ternyata cuma 90 cm gitu. Dia sengaja kurangnya 10 cm. Nah itu kemungkaran. Yajibu ala kulli man arafahu taghyiruhu. Maka wajib atas setiap orang yang tahu perbuatan tadi untuk mengubahnya. Imma binafsihi. Ada kalanya dengan dia yang ngubah langsung, dia langsung ngomong, Mas itu jangan begitu. Kalau dagang itu yang fair, yang jujur. Kasihan anak istri dikasih uang makan haram misalkan gitu. Au birofihi ilal wali.
atau mengangkatnya kepada wali, artinya dilaporin. Hatta yughayyiruhu, sampai pemimpin bisa mengubahnya. Kalau di pasar biasanya ada petugasnya ya, dinas pasar. Wa minha, dan di antara kemungkaran yang terjadi di pasar adalah asyurutul fasidah. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh penjual tapi syarat-syaratnya syarat yang rusak, syarat fasid. Wastima'lur riba, dan transaksi ribawi. Wa bai'ul malahi, dan jual beli malahi, alat-alat melalaikan, alat-alat musik, alat-alat judi dan sebagainya. Waswaru al mujassimatu, dan patung-patung yang berjisim, patung-patung utuh gitu ya. Wanah widalik, dan yang semisalnya. Wanah widalik, itu kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di pasar. Kemudian yang terakhir, munkaratus syawari, kemungkaran yang terjadi di jalan. Apa saja? Wa min dzalika bina'u dukanin muttasilatin bil abniyati al mamlukah. Di antara kemungkaran yang terjadi di jalan adalah bina'u dukan, membangun dukan. Dukan ini toko. Membangun toko, warung, kios, muttasilah, yang nyambung dengan bangunan milik orang lain. Artinya bangunan punya orang lain, dia tempel aja tuh tetap di jalanannya. Padahal itu punya orang, nggak boleh. Izin dulu, kalau misalkan diizinin, ya nih nyewa deh di sini, itu boleh. Tapi kalau nggak diizinin, nggak boleh. Wa ikhraju ajnihatu, dan mengeluarkan ajnihah. Ajnihah itu sayap. Sayap maksudnya apa? Maksudnya teras. Orang bangun teras sampai jalan. Itu sampai sekarang ya, sampai sekarang itu terjadi. Orang bangun teras sampai jalanan. Kemudian wa ghursul asjari idza kana dzalika yuaddi ila tadyiqit thariq wa idrari bil marrah. Dan menanam pohon. Coba menanam pohon. Itu juga kemungkaran tapi di jalanan. Idza kana dzalika, kalau pohonnya itu yuaddi, bisa menyebabkan ila tadyiqit thariq. Bikin jalan itu jadi sempit. Dia tanam pohon di tengah jalanan yang biasa dijalanin orang, itu nggak boleh. Wal idrari bil marrah, dan membahayakan orang yang melewati jalan tersebut. Kemudian wa amma wad'ul hatobi wat ta'ami, adapun menaruh hatob itu kayu gitu ya, kayu bakar, di surat Al-Hab kan ada hammalatal hatob ya, hatob kayu bakar atau kayu, wat ta'am, dan bahan makanan, fitorik, di jalanan, bimikdari ma yankulu ilal baiti fajaizun, sekedar sebelum dia dipindahkan ke dalam rumah maka itu boleh. Kan zaman dulu gitu kan, kalau bahasa kita tuh bongkar muat gitu kan. Ada orang beli kayu, ada orang beli bahan makanan, kemudian sebelum ditaruh ke dalam rumah dia bongkar dulu di jalanan, ditaruh agak menghalangi jalan. Nah itu sebenarnya boleh, sekedar sebelum dipindah ke dalam rumah. Fa inna dzalika yastarikul kafatu fil hajati ilaihi. Kenapa? Karena yang model kayak gitu semuanya itu sama-sama butuh gitu, untuk melakukan hal tersebut. Ya semuanya melakukan itu ya kalau bongkar muat. Ya sekedar orang bongkar dulu, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kemudian waminal munkarat, di antara kemungkaran yang terjadi di jalan adalah rabtud dawab ala torik bihaitsu tudayyiku wa tu'adzin nas. Mengikat hewan tunggangan di jalanan. Nah, kalau sekarang parkir mobil di jalan. Nah, ternyata udah kejadian dari dulu ya. Dari dulu udah kejadian. Kalau dulu mungkin parkir kuda gitu kan, parkir onta di jalanan. Nah, sekarang parkir mobil di jalan. Nggak ada, dia nggak punya garasi. Kemudian dia parkir di jalan. Mihai itu yang mana tuh doiku, bisa bikin sempit waktu adinas, dan bikin repot, menyakiti orang lain. Wajibul man'u min dzalik, maka wajib untuk melarang hal tersebut. Illa idza kana bimiqdaril hajati linuzuli war rukub. Kecuali kalau parkir di jalannya itu sekedar kebutuhan ketika dia turun dari kendaraan tersebut atau naik. Bahkan kita mau naik nih, keluarganya mau naik, keluarin dulu dari garasi kan, kemudian kan biasa naik dulu di jalan, nah itu boleh. Tapi kalau parkir di jalan kemudian orang-orang jadi kesulitan, maka itu sebenarnya kemungkaran. Kemudian terakhir,
Wa min dzalika, dan di antara kemungkaran yang terjadi di jalan adalah tahmilud dawab minal ahmali ma la tutiqu. Membebani hewan tunggangan untuk mengangkat beban yang la tutiqu, yang dia nggak mampu untuk mengangkatnya. Artinya zaman dulu kan ngangkat mindahin barang itu kan pakai hewan tunggangan, ditaruh yang banyak sampai si tunggangan itu nggak mampu. Nah itu dolim sama binatang tadi. Wakadzalika tarhul kanasati ala jawadi tarik. Demikian juga melempar sampah ke jalanan, buang sampah di jalan. Itu kemungkaran, nggak boleh. Wa tabdidu kusyurit batiyah, dan membuang atau melempar kulit semangka. Mungkin zaman beliau kulit semangka itu ngampar-ngampar di mana-mana ya. Kalau sekarang bukan cuma kulit semangka ya, kulit jeruk, kulit pisang, kulit ciki, bungkus rokok, wah semuanya ada di jalanan. Nah itu kemungkaran, itu kemungkaran. Au rasul ma bihaitu yukhsha minhu azalaq, atau membuang air ke jalanan yang mana dikhawatirkan dengan sebab air tersebut azalaq, orang itu kepleset. Orang itu kepleset, itu juga nggak boleh. Wal ma'u ladzi yajtami'u min nizabin muayyanin, atau membuang wal ma'i, atau membuang air alladzi yang yajtami'u berkumpul tergenang min mizabin muayyanin, di satu tempat tertentu atau talang tertentu. Kemudian berkumpul di situ dan orang itu kebecekan lah bahasa kita. Itu nggak boleh. Fa'amma in kana minal mator. Adapun kalau genangnya itu gara-gara hujan, fadzalika 'alal ulah, maka itu kewajiban pemimpin, bukan kewajiban kita. Walaisa lil ahad fi dzalika illal wa'dho, dan bukanlah kewajiban tiap individu pada hal-hal tersebut kecuali melakukan mau'idhah atau nasihat saja. Jadi kalau ada banjir gitu kan, kita paling cuma bisa ngasih nasihat kan, ayo jangan buang sampah sembarangan, ayo kalinya dibersihin, gotnya dibersihin dan sebagainya. Tapi untuk ini tanggung jawab siapa, itu sebenarnya tanggung jawab ulatul amr, tanggung jawab oleh kita juga sebenarnya tanggung jawab ya untuk menjaga kebersihan. Makanya membuang sampah sembarangan itu juga termasuk kemungkarannya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Cukupkan? Kalau ada pertanyaan, tafadhol sebelum kita akhiri. Sudah 18:02. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.